Assalamualaikum, saya Lahatul Rohmah, saya adalah mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2020 LPTK Universitas Halu Oleo Angkatan kedua. Saya berasal dari bidang studi kimia. Terima kasih. Gue absen dulu ya sambil nunggu yang lainnya bergabung karena masih ada beberapa yang belum bergabung di sini. Oke, hari ini tanggal 23 November ya, hari Senin tanggal 23 November. Ahmad Hilmi. Hadir, Bu. Wajahnya mana nih? Oke, Hilmi. Aisyah. Hadir, Bu. Oke, Anissa. Hadir, Bu. Ari. Hadir, Bu. Bima. Hadir, Bu. Bima. Cepin, biasanya diisi Cepin ini. Lah. Dali. Hadir, Bu. Devano. Oke. Dina. Pelajaran pada hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya. Masih sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Ya, jaga kesehatan. Habis ini kita ujian, jangan sampai sakit ketika ujian ya. Kalau sakit jelas nanti akan mempengaruhi nilaimu ya, meskipun di rumah. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa supaya semuanya lebih barokah ya. Oke, ketua kelas Devano bismillah. Bu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, ya terima kasih anak-anak ya. Oke, boleh mau share dulu. Sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Oke, jadi ya materi kita pada pertemuan kali ini adalah kita membahas tentang gugus fungsi senyawa karbon ya. Tapi sebelumnya ya, boleh ingatkan sekali lagi sama kalian, meskipun kita sudah di era new normal, meskipun pandemi ini seakan-akan sudah mulai berkurang, tapi tetap ya kita mengantisipasi hal yang terbaik. Ya, memakai masker, seperti saya juga memakai masker ya, karena saya lagi mengajar sekarang, saya buka dulu maskernya. Kalian juga gitu, kemanapun upayakan pakai masker, bukan sementara ya, ditahan dulu kumpul-kumpulnya. Dan yang tidak kalah penting adalah rajin mencuci tangan. Memang ribet, memang berat, tapi ya itulah yang terbaik saat ini ya. Dan oke, sebelum kita mulai pelajaran, boleh punya video untuk kalian. Coba kalian lihat videonya ini apa. Bisa terdengar suaranya? Sudah, Bu. Nggak bisa share. Oke. Oh, sudah, Bu. Oke, ada yang mau komentar? Siapa? Tentang video ini? Siapa? Rehan. Oke, Han, apa dari video itu, Han? Jangan mengambil rezeki orang karena setiap orang memiliki rezeki sendiri-sendiri. Oke, jangan ambil rezeki orang. Oke, ada lagi yang mungkin yang punya pendapat lain? Saya, Bu. Oke, apa? Sal? Lakukan sesuatu sesuai dengan kemampuanmu. Lalu jangan iri dengan kesuksesan orang lain, Bu.
Nanti Oke. kita ada waktunya sendiri buat sukses. Oke ya, betul-betul ya jawabannya Rehan atau Salsa udah betul ya. Dari lulus SMA mungkin kalian akan melihat temen si A ini, oh sukses ya kuliahnya ya, sukses terus kuliah di tempat yang keren gitu kan. Apa sukanya jalan-jalan, selfie di tempat yang bagus, ataupun ada menu yang udah kerja. Di sosial media kelihatannya hidupnya bahagia, uangnya banyak ya. Gak usah iri dengan kesuksesan nantinya, karena memang kesuksesan itu ada jalannya sendiri-sendiri. Mungkin yes, jadi sebenarnya apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama, diharapkan nanti kalian bisa menyebutkan contoh benda atau bahan dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung senyawa, gugus fungsi karbon beserta manfaatnya. Jadi langsung ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah mengidentifikasi gugus fungsi dari beberapa senyawa karbon, lalu menggambarkan rumus struktur dari senyawa beberapa gugus fungsi, lalu juga bisa menentukan tata namanya, lalu menyebutkan sifat fisik dan kimianya ya, dan yang terakhir bisa membuat video TikTok ya. TikTok yang lagi booming sekarang, semuanya punya akun TikTok, semuanya suka TikTok ya, semua media sosial penuh dengan TikTok ya. Oke, jadi sekarang kita akan coba membuat video TikTok tapi versi edukatif, versi kimia ya. Oke, sebelumnya coba sekarang ya, belum punya soal pretest ya. Coba sekarang nanti kalian ya tulis jawabannya itu langsung di kolom komentar ya. Pilihannya itu antara A atau B. Jawabannya tinggal A, B, C, A, B. Jadi tulis A, B, C-nya saja, tidak perlu tulis jawabannya. Ya, materinya adalah tentang materi kelas 11 pertama kali kita belajar apa ya? Kelas 11 dulu. Alkana. Alkana gandengannya apa? Ca? Alkuna. Alkuna terus. Alkena. Nah, kita akan belajar itu ya. Jadi langsung ditulis di kolom chat jawabannya A, B, C atau D. Siap-siap ya? Siap ya? Siap, Bu. Jawabannya A, B, atau C. Oh, Novi sudah. Siapa lagi? Oh, nggak pos. Ayo. Sama semua, nggak ada yang beda. Gak ada yang beda jawabannya. Oh, ada yang beda tadi. Oh, gak ada yang beda jawabannya ya. Oke. Betul jawabannya? Betul. Karena garisnya 2. Kita cek jawabannya adalah ya. Jawabannya adalah alkena ya. Kenapa? Karena ada Rangkap ikatan rangkap 2. Bukan garisnya 2 ya, Rehan. Oke, berikutnya soal yang kedua. Ya, kenapa sih betul kenapa sih Bulal harus membahas ini dulu? Karena ini adalah sebagai kunci dasar kemampuan awal untuk kita mempelajari gugus fungsi senyawa karbon. Jadi waktu kelas 10 kita bahas ada 3 gugus fungsi, ada gugus fungsi alkana, alkena, sama alkuna. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar gugus fungsi yang lain. Ya, ada 7 gugus fungsi lain yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Sebelumnya kita mulai. Aduh, siapa yang pernah makan ini? Pernah makannya sebelah sini ya? Apa yang dipentol, bakso, tahu, tempe, ayam, ikan asin, apa nih? Mie. Ada yang pernah makan ini? Pernah, Bu. Formalin. Suka ya? Kalau formalinnya pernah makan? Enggak, Bu. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, nggak pernah. Yang lainnya ngasih formal, nggak tahu. Emang kalian pernah mendengar berita kayak gini? Ada pencampuran gini? Bakso Pernah. borak. Banyak, Bu. Bakso apa? Kira-kira kenapa sih kok harus pakai formalin ya mereka itu ya? Biar Supaya Biar tahan lama. Biar awet. Tapi adalah dua perbedaan dari ikan asin. Ya, ikan asinnya ini kalau relatif kalau lebih putih itu dia
lebih putih dan lebih bersih, nah itu biasanya dia berpengawet atau menggunakan formalin atau seperti ya. Karena sebetulnya formalin itu untuk ini loh formalin. Oh, ya. Untuk mengawetkan benda-benda ataupun bahan-bahan atau preparat atau zat-zat mayat apapun itu untuk supaya lebih awet dan tahan lama. Jadi ini formalin itu sebenarnya apa sih? Struktur kimia seperti ini. Kalau kalian cari di internet, kalian Google ya. Karena kita akan mencari tahu sebetulnya apa sih formalin itu. Nah, kalau kita melihat mencari di buku, di bahan ajar ya, adalah seperti ini rumus strukturnya, merupakan gugus alkanal atau aldehid. Ini turunannya adalah turunannya dari karbon, lalu dia memiliki rumus molekul CH2O. Kita belajar ada 7 gugus fungsi ya sekarang ini, yaitu ada haloalkana ya, ada alkil halida, ada alkohol. Kalian kenal alkohol kan? Oh, kenal dong. Kenal ya, oke, kenal ya sekarang. Buat apa alkohol sekarang gitu ya? Buat bersihin luka, Bu. Pintar. Luka. Apalagi hand sanitizer, apalagi yang sekarang yang sudah dipakai orang-orang ya? Ciu bekonang, Bu. Buat apa? Buat itu ya. Oke, buat minuman gitu. Itu kan salah satu penyalahgunaan bahan kimia ya. Kalau dipakai itu kan bisa buat bagus tapi malah jelek. Karena buat minum tadi. Eternya ada alkoxyalkana, ada aldehid atau alkanal, tadi ada juga keton atau alkanon, ada asam karboksi atau asam alkanoat, dan ada ester atau alkil alkanoat. Jadi ini, loh Bu, kenapa ada 2 nama Bu? 2 nama itu adalah satunya nama trivial, satunya nama IUPAC. Yang atas adalah nama trivial atau nama yang umum dikenal orang-orang, sedangkan yang bawah itu adalah nama IUPAC atau nama yang sudah paten, nama internasional di seluruh dunia. Oke, jadi nih kita kenal sama mereka dulu sebetulnya ya. Apa itu haloalkana? Jadi haloalkana memiliki rumus umum. Jadi ini kalian perhatikan, kalian ingat-ingat rumus umumnya ini ya. Mungkin nanti ini tadi ya dari pengetahuan ini. Coba sekarang boleh tes dulu secara singkat biar lebih paham juga. Tentukan. Nanti saya tunjukkan suatu rumus struktur ya. Nanti boleh tunjukkan satu rumus struktur. Kalian sebutkan apakah dia alkanol atau dia ether atau dia ester atau dia aldehid. Kalian sebutkan. Oke, siap ya. Namanya apa ini? Alkanol. Alkanol. Oke, yang lain setuju? Ya, Bu. Oke. Nah, kenapa kita harus, karena kan ini kalau kita lihat sekilas itu kan nggak kelihatan apakah dia alkanal, aldehid ataupun dia alkanol, nggak kelihatan. Nah, maka kita harus tahu betul sebelum kita belajar memberi nama, kita harus tahu dia jenis apa dulu, alkanal, alkohol ataupun yang lainnya. Ya, oke, Pak 2 sudah bagus, sudah ada yang kesulitan seharusnya. Oke, lalu bagaimana sih Bu membuat tata nama secara umum atau memberi namanya? Ya, sebetulnya hampir sama prinsipnya dengan penamaan alkana, alkena, alkuna, tidak ada bedanya, hanya beda sedikit saja. Jadi kalau kalian sudah fase, sudah hafal, sudah lancar memberi nama alkana, alkena, alkuna, maka memberi namanya tidak ada bedanya. Ya, kita belajar dulu yang tata nama yang secara IUPAC dulu, yang paling sederhana, yang paling mudah. Oke, jadi tentukan yang pertama kita harus menentukan dulu jenis gugus fungsinya apa, apakah alkanal, alkohol, itu harus tahu dulu. Lalu menentukan rantai utamanya, berapa C utamanya. Rantai utama harus apa? Harus terpanjang dan apakah hanya panjang saja? terdekat dari cabangnya. Terdekat dari cabang. Apa ya yang lain? Retno tahu, Retno? Syaratnya rantai utama harus panjang dan Yang ada gugus fungsinya. ya,
yang nyantol atau yang terkait yang berikatan langsung dengan gugus fungsinya. Jangan sampai panjang saja tapi gugus fungsinya malah nggak masuk, nggak boleh ya. Lalu kan juga harus bisa menentukan cabangnya, nomornya dan nama cabangnya apa. Lalu yang terakhir sebetulnya rumusnya hanyalah nomor cabang, nama cabang, nomor gugus fungsi dan rantai utamanya. Oke. Jadi ini aja rumus umumnya. Saya nggak akan bikin rumus umumnya. Nanti kalian bisa cek materi ini ada di bahan ajar yang sudah saya bagikan kemarin. Ya, kalian bisa cek di situ untuk langkah-langkah secara rincinya. Atau kalian bisa buka juga di YouTube, buka di Google, semuanya ada. Oke. Ini rantai utamanya secara IUPAK ini ya. Kalau waktu C1 itu namanya apa? Kalau alkana, metana. Kalau alkena, metena. Kalau alkuna, metuna. Diganti belakang juga berlaku kayak alkanol sampai alkanol jadi belakang. Jadi kalau C1 harusnya metana jadi metanol, alkanol. Alkoksi alkana, maka hubus alkilnya bukan adalah metoksi. Jadi tambah oksi. Alkana berarti ditambah al, metanal, alkanon metanon, asam alkanowat dan alkyl alkanol sama metanowat. Jadi kalian sudah hafalkan sampai C10 kan? Sudah. Ya? Apakah metana, etana ya? Iya, metanol, etanol. Baik, selanjutnya sekarang sudah download LKPD semua kan? Sudah, Bu. Sudah. Atau ada yang belum ya? Kalau yang belum bisa di-download lagi nggak apa-apa. Oke, sekarang saya tunjukkan dulu LKPD-nya ya. Oke, semua sekarang dibuka LKPD-nya. Boleh juga kan share biar bisa langsung, mungkin ada yang belum di print atau belum dibuka ya. Ada LKPD yang sudah bagian kemarin juga ada bahan ajarnya ya, bisa kalian pakai sebagai media dan sebagai rujukan untuk mencari informasi ya. Jadi kita bahas tentang ini. Jadi sama seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, kita fokus ke halaman nomor 4 di sini ya. Coba ada yang mau coba soal nomor 3? Ada yang mau coba nomor 3 ini? Kelihatan nggak di layar? Nomor 3, ayo. Salah nggak apa-apa ya, Bu? Salah, emang mau dihukum salah. Siapa tadi? Miftah? Amif? Ya, Bu. Gugus fungsinya Alkohol atau? Alkanol. Oke, kita dibantu tadi. Oke, rantai utamanya apa, Mif? Butanol, Bu. Butanol. Oke, lanjut penomorannya. Dari kiri. Dari kiri. Oke. Gugus fungsinya di nomor 2. 2. Cabangnya ada cabang? 2. Oh, nggak ada, Bu. Nggak ada ya, nggak ada. Berarti namanya menjadi 2 butanol. 2 Bu. Butanol. Sama salah jawabannya Miftah. Benar? Bu. Benar ya. Jadi Mas kalau nggak ada Oke, kalau sudah tadi maka beliau akan menjelaskan kalian coba jadi ada tujuan tadi masih ingat di tujuan terakhir tadi apa kita ya? Bikin TikTok. Sip. Nah, ada yang suka TikTok di sini? Ada yang suka main TikTok kan? Banyak, Bu. Banyak. Kevin juga suka main TikTok. Mario, Bu. Suka. Rajanya, Bu, Kevin. Ya nggak apa-apa lah ya.
mau TikTokan kayak mau IG-an kayak Bella juga main TikTok loh sekarang gitu kan, lucu-lucu buat hiburan ya. Iya kan, buat hiburan, lucu-lucu, seru-seru, kreatif loh mereka. Nah, karena kreatif dan serunya itu, coba kita memasukkan unsur-unsur ininya dalam video TikTok ya. Jadi kalian, tujuan kita adalah membuat video TikTok yang terkait dengan pelajaran kimia. Jadi jelas, bentuknya edukatif dan informatif juga. Jadi buat sebuah video TikTok dengan durasi maksimal 60 detik. Kenapa 60 detik? Karena semakin lama videonya akan semakin males ditonton, betul? Ya kan? Lalu videonya harus berisi informasi dan data yang telah didiskusikan. Lalu video harus menarik, informatif, jelas, dan akurat. Lalu diunggah di akun media sosial TikTok supaya tidak hanya dinikmati oleh kita sendiri tapi untuk orang lain juga. Penilaian produknya adalah ada mulai dari perencanaan, jadi kan harus bisa menyiapkan dengan baik, merencanakan dengan baik video TikToknya, bisa juga berkonsultasi dengan Bu Laila, bisa juga dengan teman bertanya, silakan. Lalu dari materinya juga jelas, harus betul materinya, jangan sampai informasinya salah. Lalu secara visual tampak ya, visual pemilihan background, pemilihan gambar yang mendukung juga harus diperhatikan. Lalu juga tata bahasa, bagaimana kalian berbicara, bagaimana kalian mengatakan sesuatu, harus dengan bahasa yang tetap sopan, tetap bagus, tapi tetap asik, mungkin tetap informatif, jangan kaku banget, jangan sampai yang harus SPOK gitu, enggak. Yang penting bahasanya bahasa sopan dan informatif dan menarik. Lalu kualitas audionya jangan sampai bocor, jangan sampai ada suara-suara masuk, jangan sampai pelan suaranya, ya. Lalu yang terakhir penampilan, jadi harus tampak rapi, tampak menarik, tampak cantik, tampak cantik. Oke. Karena itu kita buka ini. Jadi pada bagian kedua ada namanya proyek video TikTok. Jadi kalian mengisi, ini adalah panduan atau seperti panduan pedoman dalam buat video. Jadi tidak asal-asal, tidak main-main ya. Nah ini, jadi nanti akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi kelompok 1, absen 1 sampai absen 6 ya, akan memilih membuat gugus fungsi Halo Alkana ya. Lalu 6 berikutnya berarti membuat gugus fungsi alkanol atau alkohol. Berarti 6 selanjutnya juga seperti sampai nanti terakhir di ester. Jadi setiap anak pasti berbeda-beda. Jelas ya? Oke. Jelas, Bu. Lalu kalian cari contoh benda atau bahan di sekitar kita yang merupakan gugus fungsi itu. Tadi Bu Laila memberikan contoh, saya punya formalin. Ternyata formalin merupakan aldehid. Ya, jadi ini kalian harus cari. Misalkan saya pakai aldehid, misalkan ya contoh saja ini. Contoh bahannya apa? Saya pakai formalin. Nah, lalu kan tuliskan juga, mengapa sih kalian memilih formalin itu? Misalkan karena kalau Bu Laila misalkan karena soalnya formalin saya bisa gunakan Bu, soalnya formalin ini lah, silakan itu yang menjadi alasan kalian. Lalu juga harus mendesain ya, kalian juga bisa mendesain sebenarnya bahan apa sih yang menjadi topik pembahasan kalian, lalu senyawa khusus fungsinya apa, kegunaannya apa, lalu juga belajar menuliskan rumus strukturnya, mengira-ngira bagaimana letak CHO-nya, lalu menuliskan senyawanya, lalu juga bagaimanakah sifat fisika kimianya. Nah, informasi tadi itu akan kalian sampaikan menjadi sebuah paragraf, sebuah narasi yang baik yang akan disampaikan di video TikTok gitu. Perencanaan jadwal. Jadi kapan kalian mulai pembuatannya? Kapan kalian mulai pembuatan? Ini masih saya kasih jawaban. Pembuatan perencanaannya. Nah, kapan kalian merencanakannya? Lalu pembuatannya kapan? Ya. Lalu mungkin konsultasinya. Nah, konsultasinya belum. Lalu terakhir adalah mungkin penguploadan. Jadi kan harus bisa membuat rencana ya, biar jangan sampai terlambat dari rencana. Misalkan ini Bu hari ini, sekarang hari ini. Lalu konsultasinya mungkin juga langsung hari ini nggak apa-apa. Ya, cepat buatannya mungkin H+1-nya, lalu penguploadan mungkin H+3 atau berapa. Jadi kalian bisa merencanakan seperti ini. Jadi sampai fase keempat saja. Oke, ada pertanyaan di sini? Nggak ada? Tidak ada. Tugasnya? Mana?
Jelas, Oke. Bu. Oke, kalau gitu sekarang mungkin ada yang sudah mau konsultasi atau sudah punya gambaran mau pilih materi apa? Saya, Bu. Saya, oke. Apa Fir? Saya kan tadi ke bagian ester. Nah, itu iya. saya mau pakai sabun, Bu. Sabun itu kan ada essence bau-baunya. Nah, bau-baunya tadi itu kan termasuk ester. Itu kamu cari di Google ya, berarti itu dia ester ya? Iya, Bu. Oke, berarti boleh ya, bisa kamu cari tahu kandungannya itu esternya apa, jenisnya apa. Nanti kalau kamu cari di Google juga, nanti kalau ada kesulitan bisa WA Bu Laila ya. Ya, siap, Bu. Oke, ada lagi mungkin yang mau konsultasi? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa lagi? Siapa duluan? Kali. Oh, Alif dulu. Ayo Alif, siapa Alif? Saya kan tadi kan kebagian fungsi keton. Nah, saya pilih aseton boleh nggak, Bu? Aseton, buat apa itu aseton? Buat kayak penginclong kayu itu loh, Bu. Apa furnitur kayu biar lebih awet. Oh, penginclong itu bahasanya apa ya? Masih membuat apa? Apa ya bahasa lainnya ya? Furnish. Furnis ya, furnis. Betul, terima kasih bantuannya ya, furnis. Furnitur, Bu. Oke. Iya, furnitur. Jadi biar lebih awet ya. Oke. Ya, Bu. Berarti kamu bisa mencari ya mungkin rumusnya, dia terus nyawanya apa. Jadi ketonnya keton apa ya. Lagi yang mau konsultasi? Saya Iza. Ayo Zah, apa Zah? Bu, saya kan dapat aldehid. Saya pakai tas, Bu, tas dari kulit ular, kulit sapi. Ular ya sih. Terus siapa kan? Itu buat penyamak kulit, Bu. Oh, penyamak. Iya, terus? Sudah, Bu, itu. Oke, tadi mau ambil penyamakan kulit untuk fashion di atas kulit ular atau kulit buaya, kulit apa saja. Oke, boleh. Nanti dicari tahu lagi kandungannya apa ya. Dan mungkin proses penyamakannya mungkin bisa juga kamu masukkan ya. Iya. Oke, ada lagi sudah? Oke, bagi yang masih belum dapat ide, boleh nanti Bu Jabri, Bu Laila di WA saya ya. Silakan tanya apa-apaan pun, saya akan jawab ya. Oke, kita akhiri dulu sementara ini ya. Nanti kita ketemu lagi untuk presentasi, ya, presentasi tentang hasil video TikTok kalian. Oke, boleh akhiri. Oke, anak-anak, kita sudah boleh cek juga untuk video YouTube yang sudah diupload, sudah berapa yang sudah mengunggahnya. Bagus, sudah saya komen, sudah saya like ya. Oke, ada yang mungkin mau mencoba presentasi duluan siapa? Ya, Bu. Dina, siap ya? Siap. Oke, siap, saya share. Kimia cek. Ini adalah spiritus, yaitu etanol yang memiliki zat beracun dan berbahaya. Spiritus ini biasanya diberi zat penting dalam kehidupan sehari-hari. Oke, coba Dina, kenapa dipresentasikan, alasannya kenapa? Saya memilih spiritus, Bu. Karena menurut saya spiritus itu merupakan etanol yang berbahaya dalam kehidupan sehari-hari dan tidak boleh dikonsumsi. Tapi selain itu juga berperan penting dalam kehidupan sehari-hari juga, Bu. Misalnya seperti membuat bahan bakar, yaitu bensin, yaitu penambahan nilai oktan pada bensin. Terus di dalam laboratorium itu biasanya sebagai uji nyala dan pemanas. Dan membakar alkohol juga bisa, dan itu, Bu, sebagai pembakar koper portable juga bisa. Ya, oke, terima kasih ya. Iya, terima kasih Dina. Oke, ada yang mau komentar mungkin dari penampilan video TikToknya Dina? Saya, Bu. Oke, ayo, Kira apa Kira? Tadi itu bagus, Bu. Apa itu
pembawaannya, maksudnya dari segi bahasa. Iya. Menarik juga, Bu. Tapi kurang, menurut saya visualnya kurang ditambahkan gambar-gambar mungkin atau stiker atau yang bisa menarik perhatian. Oke, Ina bisa diterima ya? Iya Bu, siap. Oke, ayo ini kita tampilkan ya. Hey yo, kimia cek. Ada yang udah pernah dengar metil tertiary butyl ether nggak? Apa sih metil tertiary butyl ether itu? MTBE atau yang disebut methyl third butyl ether merupakan zat aditif yang digunakan dalam proses pembuatan bahan bakar dalam rangka mendukung tercipta MTBE. Simak di bawah ini ya. Oke, Elvina silakan. Ya, saya kan milih MTBE ya Bu ya, methyl third ether itu. Methyl third butyl ether itu merupakan zat adiktif pencampur bahan bakar yang bisa mendukung terciptanya kestabilan dan ketersediaan energi. Dan di MTBE itu Bu lebih aman, lebih ramah gitu Bu buat bensin. Kan itu contohnya bensin ya Bu ya, contoh MTBE itu. Sebenarnya ada dua zat adiktif, yang satunya itu TEL, yang satunya MTBE. Karena MTBE ini lebih ramah lingkungan gitu Bu, lebih aman. Itu saya pilih MTBE itu buat contoh. Oke, terima kasih. Ada yang mau komentar mungkin tentang videonya Elvina? Apa Sal? Videonya Elvina itu sudah cukup bagus karena itu penampilan gambarnya kan kayak hasil dari sumber Google terpercaya gitu loh Bu, sudah valid lah. Tapi hanya saja itu ada materi yang kurang ringkas lagi, jadi kita harus lebih jeli membacanya dan mendengar. Oke, terima kasih ya. Lanjut, Salsabila. sudah melihat semuanya, sudah saya komentari. Ya, ada kekurangannya, pasti ada kekurangannya karena kan nggak mungkin sekali coba atau langsung semuanya, pasti ada kekurangannya. Oke, kalau menurut Bu Laila sendiri penampilan kalian videonya sudah banyak yang bagus ya. Hanya saja mungkin ada yang lebih bagus visualnya ya, tapi kurang bagus materinya. Ada yang kurang materinya atau ada yang bagus materinya tapi kurang visualnya. Ya, jadi semua saling mengisi. Jadi contoh tadi seperti Dina tadi sudah bagus Dina, dan saja mungkin memang betul backgroundnya agak sedikit monoton ya, warnanya biru, background terus juga skripnya juga biru kan, jadi agak sedikit tidak kontras ya, juga tulisannya memang tidak terbaca dengan baik. Elvinasnya bagus, dia ada backgroundnya Google, jadi kelihatan bahwa ini fakta ya, memang bagus. Memang mungkin harus ditambahkan mungkin hal yang penting di situ, bisa dilingkarin atau di blog yang khusus ya Elvina, jadi biar meskipun tampilannya Google banyak tulisan tapi diberi poinnya mana ya, untuk refleksi kita ya, komentar tulis tentang video kalian, tapi sebagian sudah sangat luar biasa, sudah melebihi ekspektasi saya sendiri ya. Oke ya, berdasarkan hasil video yang sudah kalian upload di TikTok ya, Lula sudah memutuskan 3 terbaik di antara kalian ya. Yang pertama adalah Salsabila, yang kedua adalah Elvina, dan yang ketiga adalah Khalif. Oke ya, yang lain jangan kecewa ya, sudah bagus semua kok ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan untuk materi pada pelajaran hari ini? Ya Bu. Ya apa? Ya juga Bu. Oke, harusnya dulu. Ini dalam Mas materi kali ini kita bisa dari sini. Ya.
kita bisa mengidentifikasi dengan mudah barang-barang di sekitar kita itu dari gugus fungsi apa, senyawa apa gitu Bu. Ya, oke. Jadi bisa tahu ya. Oke, yang lainnya mungkin Rehan? Nah itu Bu, kesinambungan dengan pendapatnya Onca tadi Bu, bahwa kehidupan sehari-hari itu kita tidak jauh dengan bahan kimia Bu. Nah terus bahan kimia itu tidak semuanya itu berbahaya seperti yang dicontohkan Dina tadi kan spiritus Bu. Oke Retno. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu bahwa terdapat 7 gugus fungsi dan 7 gugus fungsi tersebut terdapat senyawa-senyawa yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari keberadaannya. Sudah Bu, mungkin itu. Terima kasih. Ya, ada 7 gugus fungsi yang kita pelajarin, yang masing-masing juga memiliki karakteristik berbeda, yang pastinya juga ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita belajar kita bisa memanfaatkannya untuk hal kebaikan bukan untuk keburukan. Ya, nanti setelah ini saya akan bagikan link untuk evaluasi ya di Google Form, kalian cek di WA group nanti ya. Dikerjakan dengan baik-baik, salah nggak apa-apa ya. Namanya juga latihan belajar ya, jangan takut salah ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, coba dipimpin doa hari ini sang mimpin siapa ya? Helmi, bisa Helmi ya, pimpin doa ya. Kita dari ketua kelas dulu ya. Ya Bu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Helmi ya. Oke anak, belajar semangat ya. Jangan lupa besok kita PAS ya. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi, silakan WA Japri atau WA grup Bulaila, nggak masalah, nanti saya akan jawab pertanyaannya. Mungkin ada kali saya terlalu sibuk sehingga nggak bisa balas, tapi insya Allah kan Bulaila balas ya. Bisa kita akhiri. Oke, terima kasih Nana, bisa kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih.